rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia mempertahankan BI Rate pada posisi 6%. Nah, apakah keputusan ini mampu menstabilkan rupiah dan juga ekonomi makro Indonesia di tengah negara-negara yang dilanda resesi? Pagi ini kami sudah bersama Firman Mohtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Pak Firman, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Riri, salam sehat. Salam sehat juga Pak Firman, tapi kayaknya negara lain lagi nggak sehat Pak. Jepang, Inggris masuk resesi, ekonomi Tiongkok juga lagi melambat. Nah ini sebenarnya adakah mulai terasa begitu dampak rambatannya ke Indonesia? Sejauh ini kita melihat bahwa memang kondisi global di 2024 ini diperkirakan lebih rendah dari kondisi tahun 2023 Mbak Riri. Mhm. Kami di rapat Dewan Gubernur yang kemarin memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 memang lebih kuat dari perakiraan sebelumnya didorong oleh Amerika yang ternyata memang masih kuat di tahun 2023. Dan ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi 2023 yang kami perkirakan tumbuh sekitar 3,1. Tahun 2024 ekonomi Amerika memang masih lebih kuat dari perakiraan. Namun demikian seperti disampaikan oleh Mbak Riri tadi bahwa kondisi global memang 2024 akan lebih lambat dari tahun 2023 ini. Kondisi terkait dengan technical recession di Jepang, kemudian di UK ini memang salah satu indikasinya, termasuk Tiongkok yang ternyata memang belum kuat. Dan untuk tahun 2023 ini 2024 kami perakirakan akan mencapai 3,0. Angka ini setidaknya lebih baik dari perakiraan kami Mbak Riri di tahun 2024 ini. Sebelumnya kami perakirakan ekonomi dunia akan mencapai 2,8 di tahun 2024. Mhm. Nah, hitung-hitungan ini pada gilirannya tentu akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekspor kita di tahun 2024 yang kami perkirakan akan lebih baik dari perakiraan sebelumnya. Jalur ini sudah terindikasi di tahun 2023 di triwulan terakhir, bahkan sekarang di mana trade balance kita, neraca perdagangan masih mencatat surplus, beberapa komoditi di Amerika masih mencatat perkembangan positif. Oke, itu Mbak. kondisi secara global. Tapi di saat yang sama Pak, kalau di domestik di Indonesia, ini yang lagi bergejolak adalah harga bahan pokok, terutama yang lagi jadi fokus adalah beras dan juga cabai merah. Ini apakah akan berpengaruh pada pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% di tahun ini? Ya, kami terus mencermati perkembangan berbagai volatile food price tersebut, termasuk beras, kemudian cabai dan bawang. Hitungan kami perkembangan terkini memang menunjukkan inflasi masih terkendali di dalam kisaran. Di Januari kemarin inflasi IHK dalam level 2,6, Hmm. yang berarti di sekitar midpoint kisaran target Bank Indonesia di 2,5 plus minus 1 atau 1,5 sampai dengan 3,5. Yang menjadi faktor yang mempengaruhi adalah inflasi inti yang masih tetap terkendali baik 1,7% year on year number. Memang untuk inflasi volatile food dipengaruhi oleh beras, kemudian bawang di bulan Januari kemarin yang meningkat sehingga berpengaruh ke inflasi volatile food menjadi sekitar 7%. Hitungan kami Mbak Riri untuk ke depan kami perkirakan bahwa inflasi inti akan tetap baik, sementara berbagai upaya akan terus dilakukan, disinergikan Bank Indonesia dengan pemerintah melalui TPIP, TPID di daerah dan ditopang oleh penguatan Gerakan Nasional Inflasi Pangan. Hmm. Kami perkirakan inflasi IHK di tahun 2024 ini tetap dalam kisaran di akhir tahun 2024 dalam kisaran 2,5 plus minus 1 tadi Mbak Riri. Oke, masih tetap dalam target kisaran yang sama 2,5 plus minus 1%. Kalau bicara inflasi Pak, ini juga sebenarnya jadi salah satu faktor pendukung untuk arah makroekonomi di tahun ini juga. Nah, kemarin kita habis pemilu Pak, lalu juga BPS baru merilis data pertumbuhan ekonomi. Kalau dari BI, bagaimana melihat arah makroekonomi di tahun ini? 2024 dengan prospek global yang diperkirakan lebih baik dari perakiraan kami sebelumnya di 2024 sekitar 3,0, tentu ini berdampak positif terhadap ekspor kita yang kami perkirakan akan lebih baik dari perakiraan. Sementara investasi masih tetap baik, persepsi investor masih tetap positif. Hitungan-hitungan kami, gambaran kami terkait dengan consumer confidence ini juga masih tetap baik sehingga berpengaruh terhadap bagaimana prospek terhadap konsumsi rumah tangga. Satu faktor yang juga berpengaruh adalah
pelaksanaan pesta demokrasi kemarin ini sudah tergambar di triwulan keempat yang sudah mulai meningkat di komponen PDB-nya lembaga non profit rumah tangga ini sudah tinggi sekali di Q4 kemarin dan kami perkirakan akan tetap baik di Q1 ini sehingga secara keseluruhan Mbak Paskalis PDB pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 ini kami perkirakan lebih baik dari realisasi di tahun lalu sebesar 5,4% 2023. 2024 ini kami perkirakan lebih tinggi tapi dalam kisarannya 4,7 hingga 5,5%. Oke, di tengah optimisme BI Pak 4,7 sampai 5,5% PDB tahun ini, tentu yang tidak boleh dilupakan juga adalah stabilitas nilai tukar rupiah. Apalagi sekarang tadi kondisi global masih penuh dengan kewaspadaan gitu. Nanti usai jeda kita ngobrol Pak soal apa sebenarnya strategi BI di tahun ini untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Jangan kemana-mana saudara, Kompas Bisnis segera kembali. Pagi ini Kompas Bisnis masih bersama Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Firman Mohtar. Pak Firman, kita ngobrol-ngobrol lagi ini terutama soal beberapa pekan lalu rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI Rate di angka 6%. Sebenarnya apa Pak faktor yang jadi pertimbangan untuk mempertahankan BI Rate di tengah kondisi saat ini? Apakah memang itu bisa dinilai bisa menjaga stabilitas nilai tukar dan juga target inflasi? Jadi Mbak Riri, perkembangan ekonomi global tentunya menjadi perhatian kita di tengah kondisi domestik yang memang secara umum masih terjaga baik dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, meningkat dengan inflasi yang terjaga meskipun terkait dengan volatile food menjadi cermatan kita. Di tengah kondisi gini kita harus terus memastikan agar inflasi tersebut dengan sesuai sasaran kita di 2,5 plus minus 1%. Perkembangan terakhir di RDG kemarin kami juga melihat kondisi global khususnya terkait dengan ketidakpastian pasar keuangan global. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami adalah kita menjadi cermatan adalah bagaimana pelaku pasar di pasar keuangan global menilai perkembangan arah Fed Fund Rate ke depan. Hal ini tentunya menjadi berpengaruh bagaimana perkembangan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai indikator dari pasar keuangan global ketidakpastiannya meningkat seperti VIX, DXY, dan lain sebagainya. Satu hal yang juga menjadi cermatan adalah bagaimana yield USD dari government bond-nya Amerika Serikat yang terus meningkat di tengah ketidakpastian tersebut. Ada hal lain yang juga menjadi timbangan kami adalah bagaimana eskalasi geopolitik di terusan Suez yang bisa saja berpengaruh terhadap perkembangan harga pangan, harga komoditi dan harga energi yang pada gilirannya tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi ketidakpastian pasar keuangan global ini. Dan perkembangan Januari kita memang melihat tekanan rupiah agak meningkat. Namun di tengah kondisi tersebut Bank Indonesia selalu berada di pasar memastikan agar stabilitas nilai tukar rupiah terjaga. Perkembangan terkini sudah menunjukkan bahwa rupiah sudah mulai menguat dalam tren menguat di mana di end of point di 26 Februari kemarin kita melihat kurs sudah menguat sekitar 1% dibandingkan dengan akhir Januari. Perkembangan ini tentunya menjadi gambaran positif bagaimana peran Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang pada gilirannya akan berpengaruh positif terhadap upaya kita menjaga sasaran inflasi sebagai sasaran akhir bank sentral. Dan inilah Mbak Paskalis menjadi salah satu timbangan utama kami untuk tetap mempertahankan suku bunga kebijakan Bank Indonesia BI Rate tetap di level 6%. Tentunya respon ini akan terus diperkuat dengan upaya kita menjaga stabilitas nilai tukar rupiah termasuk dengan instrumen-instrumen lainnya dan didukung bagaimana kita untuk terus menjaga kondisi perekonomian khususnya pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran.
Oke, ini spesifik untuk menjaga rupiah. BI juga punya instrumen Pak, ada 3 SRBI, SVBI dan juga SUVBI. Ini update-nya gimana Pak di Februari 2024? Apakah memang terbukti dalam ketika diluncurkan sampai Februari ini efektif menjaga stabilitas nilai tukar? Jadi salah satu instrumen yang kita gunakan di tengah ketidakpastian pasar keuangan global ini adalah bagaimana kita secara optimal menarik aliran modal masuk ke dalam pasar keuangan domestik, karena pada giliran ini akan menjadi topangan yang baik untuk kita menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Perkembangannya SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dalam tren membaik, di mana perkembangan terakhir menurut catatan kami sudah tercatat sekitar 391 triliun SRBI yang sudah diterbitkan dengan underlying SBN-nya kita, dan inflow di dalam besaran tersebut ada sekitar 23%, 22-23% adalah inflow. Inflow inilah yang pada akhirnya menjadi buffer, menjadi support bagaimana nilai tukar tetap baik. Ya, instrumen-instrumen lain kami juga miliki SVBI, Sekuritas Falas Bank Indonesia, yang sampai saat ini sudah meningkat menjadi sekitar 1,9 miliar US dollar. Meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan perkembangan sebelumnya di akhir Januari, hanya sekitar 322 juta rupiah. Belum juga ditambah dengan sertifikat sukuk Falas Bank Indonesia yang juga sudah mulai membaik. Jadi Mbak Riri, perkembangan-perkembangan ini kita topang dengan instrumen yang pro market ini adalah bagian kita untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, yang pada gilirannya akan support upaya menjaga stabilitas harga sesuai dengan target kita 2,5 plus minus 1. Tapi ini semua yang dilakukan BI, upaya-upaya yang tentunya sudah terbukti efektif, tidak bisa juga berjalan sendiri. Harus ada sinergi Pak dengan pemerintah dan otoritas terkait. Terutama juga dalam menjaga capaian inflasi tadi 2,5 plus minus 1%. Ini ke depan adakah langkah-langkah yang nanti akan ditempuh dalam kolaborasi dan sinergi BI dengan otoritas lainnya Pak? Terima kasih Mbak Riri, ini pertanyaan penting ya. Jadi menurut saya tentunya Bank Indonesia tidak bisa sendiri ya. Mhm. Di tengah kondisi ketidakpastian global ini kita terus perkuat stabilitas sistem keuangan, stabilitas sistem moneter. Yang menjadi perhatian jangka pendek di awal kali kita diskusi adalah tentang harga pangan yang memang masih tinggi, volatile food harus terus kita jaga. Dan dalam kaitan ini gerakan nasional inflasi, pengendalian inflasi pangan menjadi salah satu upaya keras kami bersama-sama dengan pemerintah dalam naungan TPIP, Tim Pengendalian Inflasi Pusat, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Ini akan terus kami lakukan. Dan kami akan terus optimalkan 46 kantor cabang Bank Indonesia di berbagai daerah untuk melakukan sinergi dengan pemerintah daerah untuk terus memastikan agar inflasi volatile food tersebut terjaga melalui upaya kita memperkuat pasokan, meningkatkan distribusi, dan yang pasti memastikan keterjangkauan harga melalui komunikasi yang baik dengan masyarakat. Upaya-upaya ini Mbak Riri memang akan kami terus lakukan. Termasuk satu hal yang terus secara reguler kami lakukan adalah dalam koordinasi kami melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan bersama Kementerian Keuangan, kemudian OJK dan LPS. Mbak Riri. Jadi ini akan terus dilakukan terutama dengan 2024 tentu masih banyak kewaspadaan yang harus diperhatikan di tahun ini. Pak Firman Mohtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, terima kasih sudah bergabung pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak Riri, sehat selalu.